Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana anil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Juga telah sampai di bulan Ramadan sekarang ini. Rahmat serta salam semoga senantiasa terus curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan yang selamanya mendapatkan kenikmatan, baik itu nikmat Islam dan nikmat iman yang tidak terputus sampai akhir hayat. Hadirin yang berbahagia dan anak-anakku sekalian, siswa SMK Tribakti Pangalengan, pada kesempatan ini yaitu dalam acara Smatren, yaitu pesantren Ramadan, di mana pada kesempatan ini Bapak diberikan tugas untuk memberikan materi tentang saum. Semoga materinya akan kita bahas ini ada manfaatnya dan bisa diamalkan. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat di sini Bapak membuat slide yang bisa dilihat, ya. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwa materi yang akan dibahas sekarang yaitu tentang saum. Dimulai dari pengertian saum. Saum ini terdiri dari pengertiannya berdasarkan bahasa dan kedua menurut istilah. Adapun saum menurut pengertian secara bahasa adalah menahan diri, al-imsak, ya. Jadi setiap kegiatan menahan diri dalam segala hal itu secara pengertian saum, puasa, ya. Baik itu menahan diri dari perbuatan yang secara agama ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa saum adalah menahan diri. Namun yang dimaksud secara syar'i bukan itu, ya. Jadi yang dimaksud secara istilah saum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membukakan atau membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat yang telah ditentukan. Itulah saum. Jadi kita menahan diri dari sesuatu apapun yang dapat membatalkan puasa, dari terbit matahari atau fajar sampai terbenam matahari, tentunya dengan niat dan syarat yang telah ditentukan. Itulah saum secara syar'i. Kemudian kita lihat firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dipardukan saum kepada kalian seperti yang telah dipardukan kepada orang-orang sebelum kalian agar kamu sekalian bertakwa. Ini merupakan dalil tentang dipardukannya, ya, siam Ramadan kepada umat Islam. Jadi jelas saum itu sendiri merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kita. Nah, ini di sini ada macam-macam saum, tapi untuk secara fikihnya dulu, maka kita lihat saum dari, ya,
ketentuan-ketentuan saum ya. Yang pertama adalah syarat-syarat wajib saum. Sesuatu atau syarat-syarat tersebut apabila tercukupi syarat-syarat wajib saum, maka kita wajib melaksanakan saum. Yang pertama, berakal. Orang yang gila tidak wajib puasa, ya, dia wajib saum. Jadi syarat wajib saum itu pertama berakal. Setiap orang yang berakal itu wajib puasa. Ya jelas ya, berakal dan dia itu Islam ya. Yang kedua, orang Islam yang kedua yang syarat wajibnya itu adalah balik. Ditandai dengan, kalau baliknya di laki-laki biasanya dengan sudah mimpi basah ya. Kemudian kalau perempuan berarti sudah keluar darah haid ya. Yang kemudian yang ketiga, mampu berpuasa ya, istitoah. Jadi kalau tidak mampu seperti misalkan sakit atau udzur, maka tidak wajib saum. Selanjutnya syarat-syarat sah saum. Di mana saum dikatakan sah apabila tercukupi syarat-syarat di bawah ini ya. Apa itu? Yang pertama, syarat sahnya saum adalah Islam. Jadi orang yang bukan Islam tidak sah puasanya ya. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu mampu membedakan yang baik dan yang benar. Atau dalam bahasa Sunda, hideng, disebutnya hideng, bukan hidung ya. Orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, ini sah untuk melaksanakan saum. Kemudian suci dari darah haid dan darah nifas. Jadi kalau tidak suci dari haid ataupun nifas, maka tidak sah saumnya. Kemudian yang keempat itu syarat sahnya saum itu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi berpuasanya di waktu yang diperbolehkan. Itu. Nah, pada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, contohnya misalkan pada Iden ya, di hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Kurban, maka itu tidak diperbolehkan berpuasa. Kemudian sekarang rukun. Nah, apa itu rukun saum? Rukun saum itu yang pertama berniat. Dan berniatnya itu harus pada malam hari atau sebelum fajar. Ya. Seperti yang sudah diriwayatkan hadis dari 5 ahli hadis, yang artinya barang siapa yang tidak berniat saum pada malam sebelum terbit fajar, maka bukanlah ia berpuasa. Artinya tidak sah atau tidak dikatakan berpuasa apabila tidak berniat sebelum fajar. Maka wajib harus rukun ya, harus niat. Yang kedua, rukun saumnya itu menahan dari hal-hal yang membatalkan saum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini jelas ya, rukun puasa itu ya harus menahan dari hal-hal yang membatalkan. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan saum. Nah, tadi kan harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Lalu apa itu yang membatalkan? Nah, hal-hal yang membatalkan saum ini adalah satu, makan dan minum. Ya, makan dan minum. Ini sudah dilihat keterangannya, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah yang tidak sengaja ya tidak membatalkan. Dengan indikasinya kalau sengaja ya misalkan mulut disogok-sogok, dirogok-rogok ya dengan telunjuk, misalkan sehingga muntah gitu ya.
Kemudian yang ketiga bersetubuh ya. Bersetubuh itu laki-laki dan perempuan gitunya dengan jelas pada siang hari ya, pada saat puasa, maka itu membatalkan. Kemudian yang keempat keluar darah haid atau nifas. Puasanya batal apabila perempuan tentunya ya keluar darah haid atau nifas. Nifas itu melahirkan ya, setelah melahirkan maka keluar darah, itu disebutnya nifas. Yang kelima gila atau tidak sadar diri. Batal puasanya apabila dia itu gila pada siang hari, walaupun gilanya sebentar misalkan, terus gila 1 jam atau beberapa menit misalkan, kemudian sembuh, itu batal puasanya. Yang keenam itu keluar mani sebab bersentuhan. Nah, apabila disengaja ya, tentunya disengaja, sedangkan ia sedang berpuasa maka batal ya. Misalkan dengan cara apapun keluar maninya itu bersentuhan, disengaja ya, dengan tangan dan lain sebagainya, maka batal puasanya. Nah, itu paparan singkat ya tentang saum. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan mendapatkan respon atau dapat disimak oleh semuanya sehingga kita dapat mengamalkannya. Akhirnya dalam kegiatan pesantren ini Bapak aturkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.